荡兔舞歌手 Zaskia Gotik 再次惹上了麻烦。这一出名荡兔舞歌手被涉嫌侮辱国家标志。在某一电视台的现场节目当中， Zaskia 被提问有关国家重要标志时，回答轻浮，被认为侮辱国家标志。Zaskia 的态度以及回答的争议性，使他被几个民众组织告上了法庭，其中之一就是雅加达人民代表的 Fahira Idris、印尼反贪污组织以及演员 Ki Kusumo 都上报了这一次事件。他们认为 Zaskia 在节目上的言论涉嫌违反了印尼法律2009年第4条有关国旗、语言以及国歌的条例，违反此法律最高可判罚5年的有期徒刑。为了更深入地调查此案件，警方召见几位艺人，如 Denny Cagur、Ayu Ting Ting 以及 Julia Perez 作为现场证人。tanpa bermaksud membenarkan apa yang dilakukan Zaskia. Tapi menurut saya polemik yang terjadi sudah cukup untuk menjadi masukan dan bahan evaluasi. Tidak hanya buat Zaskia secara pribadi, tapi juga buat semua yang bergelut di dunia entertainment, di dunia hiburan. Permohonan maaf yang disampaikan oleh Zaskia adalah bentuk penyesalan yang dalam.作为艺人，节目上做娱乐效果也是理所当然的。但是，为了不让类似事件再次发生，艺人应当在节目中做出更有教育意义的娱乐节目。在今年2016年，印尼时装周又再一次举行。这年度的活动举办在森纳亚街区的雅加达会议中心，在3月10号至13号。印尼时装周这个活动是设计师们展示作品的机会，比如 Shafira， 他是一名知名的印尼穆斯林时装设计师。Temanya adalah Metropolis. Kita terinspirasi pada waktu kita ngadakan fashion show di New York pada bulan September. Nah, di sana kita terinspirasi untuk membawa tekstil Indonesia tapi dengan look New York。由于这一次的印尼时装周的主题是 Reflection of Culture， 文化反映，融入服装设计里的元素也包括了印尼文化、马加拉亚沙龙和西隆杠围裙。Tekstil Indonesia sebanyak mungkin untuk produksi Shafira. Karena pada dasarnya company kami punya misi membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Jadi kami sebisa mungkin memakai produk dalam negeri. 把丰富的印尼文化融入时装里，的确是一个有趣的做法。Harapan saya banyak tekstil-tekstil khas Indonesia yang bagus dari mulai batik, songket, sarung gitu ya. Nah, kalau seandainya fashion itu yang punya adalah orang Indonesia, brand fashion gitu, tentu dia akan menggunakan tekstil-tekstil ini gitu. Jadi harapan saya berharap brand-brand fashion di Indonesia tetap menjadi tuan rumah
dan konsumen mencintai produk Indonesia. 印尼的时装一直在进步，而能够推进时装发展，绝对不可或缺的是来自民众各个元素的支持和最近穆斯林时装的潮流。Indonesia Fashion Week di 2016 ini sangat luar biasa sekali kan, karena banyak brand-brand baru juga, kemudian desainer-desainer yang baru juga yang meramaikan dunia fashion di Indonesia. Apalagi sekarang tema-tema culture itu lebih diangkat ya ke permukaan gitu. Itu terbukti dengan beberapa fashion show yang menghadirkan kain-kain unggulan dari daerah di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah kain songket, kemudian kain batik, dan berbagai macam batik itu juga ya. Harapannya ke depannya mudah-mudahan Indonesia Fashion Week di tahun yang akan datang lebih baik lagi, lebih bagus lagi, kemudian semakin bisa menjaring desainer-desainer muda untuk merambah ke dunia internasional. Jadi saya melihat Indonesia Fashion Week sekarang dari tahun ke tahun sebenarnya kalau saya melihat antusiasme para desainer-desainer kita gitu ya sangat besar sekali, dan juga ditambah antusiasme orang-orang untuk bisa menyaksikan Indonesia Fashion Week juga sangat besar sekali. Ini mencerminkan bahwa memang tren fashion yang ada di Indonesia sekarang semakin berkembang lagi. Kalau saya lebih menyoroti kepada busana muslim tentunya. Jadi busana muslim di tanah air kita sekarang sudah berkembang sedemikian pesat. Jadi kalau orang sekarang berhijab gitu ya, sekarang sudah dikreasikan sedemikian rupa, kemudian dengan pemakaian warna, dengan style, dengan fashion yang luar biasa, sangat kreatif sekali. Bahkan desainer kita sekarang sudah bisa menampilkan karyanya di mata internasional. Dan ini buat saya satu hal yang sangat membanggakan bagi bangsa ini, dan tidak menutup kemungkinan nantinya Indonesia bisa menjadi kiblat busana muslim fashion dunia gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi secara ekonomi ini bisa bangkit, kita bisa bergerak dari sisi fashion, dunia kreatif ini bisa memunculkan pengusaha-pengusaha muda yang bisa mandiri, kemudian membuat ekonomi bangsa lebih baik lagi ke depan. Harapan saya Indonesia Fashion Week ini benar-benar bisa menjadi pusat dari berbagai macam kreasi desainer kita ditampilkan di sini, sehingga masyarakat luas bisa melihat kira-kira tren di 2016 seperti apa, kemudian perkembangan dunia fashion dan tanah air kita seperti apa. Dan kalau kita melihat antusiasme sekarang sudah cukup besar sekali dari pembukaan kemarin, kemudian sampai nanti mungkin di saat nanti ditutup gitu ya. Kalau saya melihat setiap tahun ini antusiasme orang semakin besar. Dan mudah-mudahan ini menunjukkan bahwa ekonomi kita semakin baik. Mudah-mudahan kalau ekonomi kita baik, bangsa kita jadi lebih baik. Ke depan kemakmuran bisa kita capai, mudah-mudahan insya Allah seperti itu. Ya, menurut kami sih mengenai Indonesia Fashion Week tahun ini, memang dari beberapa karya desainer yang kami lihat memang sangat masuk sekali untuk tema reflection of culture. Kami terutama ini dari mahasiswa fashion dari Bandung sangat antusias gitu, ada event fashion show yang yang tiap tahun yang selalu ditunggu-tunggu oleh penggemar fashion di Indonesia kayak gitu sih. Harapannya untuk fashion di Indonesia sih lebih berkembang lagi, dan kami harap lebih banyak lagi event-event seperti Indonesia Fashion Week seperti itu. 希望印尼的时装行业能够继续发展，成为环球时装界里其中一个带领潮流的国家。又一位世界一流歌手来到印尼，这一次是来自美国的理查德·马克思。这一次，理查德·马克思在雅加达 Kuningan City Grand Ballroom 开办了 Beautiful Goodbye World of Tour 演唱会。
相信许多印尼歌迷都已经期待已久。虽然此次演唱会是理查德为了宣传新专辑《Beautiful Goodbye》而开办，但是理查德也不忘为了印尼歌迷献唱许多80、90年代的经典歌曲，例如《Right Here Waiting》、《Angelia》、《Endless Summer Nights》和《Now and Forever》。这次演唱会的举办方之一 Lian Mipro 表示，希望这一次演唱会可以满足印尼所有理查马克斯以及喜爱80、90年代经典英文歌曲歌迷的愿望。Ya karena memang fanbase-nya cukup kuat ya di Indonesia sebagai salah satu bestseller di 80-90-an. Saya pikir tidak ada salahnya Lian Mipro mendatangkan Richard Marx gitu untuk di 2016 ini. Kami setelah nonton Richard Marx Greatest Hits World Tour, saya Pipin dan teman-teman Dini, Lola, Tasya. Kami happy sekali, apalagi nyanyi bareng. Terus kisah-kisah asmara zaman dahulu. Nostalgia, masa-masa kita waktu masih sekolah. Lagu apa tadi Kak? Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. 演唱会也顺利进行，有大约1000多位歌迷来到现场，享受一首首理查德演唱的歌曲。印华卫视整理报道。Jangan kemana-mana, setelah jeda berikut ini kami masih mempunyai informasi menarik untuk Anda.